Sekarang ini part 3, bagian ketiga LAN, paragraf 1, fungsi dan tugas. Pasal 43, LAN memiliki fungsi mengembangkan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN dan melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Pasal 44, LAN bertugas meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi, merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN secara nasional, menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan penjenjangan tertentu, serta memberikan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik, dan membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Paragraf 2, kewenangan. Pasal 45, LAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 berwenang mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan manajemen ASN, dan mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi. Pasal 46, ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan LAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 diatur dengan peraturan presiden bagian keempat BKN, paragraf 1, tugas dan fungsi. Pasal 47, BKN memiliki fungsi membina penyelenggaraan manajemen ASN, penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun, dan penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN. BKN bertugas mengendalikan seleksi calon pegawai ASN, membina dan menyelenggarakan pelatihan kompetensi, serta mengevaluasi pelaksanaan nilai kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah, membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan dan komprehensif, menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN, menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN, dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. Paragraf 2, kewenangan. Pasal 49, BKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Pasal 50, ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BKN selanjutnya dimaksud dalam pasal 47, 48,
dan 49 diatur dengan peraturan presiden. Bab 8 Manajemen ASN bagian ke-1 Umum. Pasal 51. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. Bagian kedua, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Paragraf 1. Pejabat pembina kepegawaian. Pasal 53. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat petinggi, pemimpin tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non-kementerian, sekretaris jenderal di kesekretariatan lembaga negara dan lembaga non-struktural, gubernur di provinsi, dan bupati atau wali kota di kabupaten atau kota. Paragraf 2. Pejabat yang berwenang. Pasal 54. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal, sekretaris lembaga negara, sekretaris lembaga non-struktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam menjalankan fungsi manajemen ASN di instansi pemerintah berdasarkan sistem merit dan berkonsultasi dengan pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan rekomendasi usulan kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang berwenang mengusulkan pemangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Bagian ketiga, manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkatan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Pasal 56. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga PNS bagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan untuk jangka 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 2. Pengadaan. Pasal 58. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah.
Pengadaan PNS di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat 3. Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pasal 59, setiap instansi pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Pasal 60, setiap instansi pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS. Pasal 61, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Pasal 62 ayat 1, penyelenggara seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Ayat 2, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS bagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari 3 tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Pasal 63, peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 62 diangkat menjadi calon PNS. Pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Calon PNS wajib mengalami masa percobaan. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pasal 64, masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 3 bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 tahun. Instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud ayat 1 selama masa percobaan. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan dan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat menjadi PNS oleh pejabat pembina kepegawaian semua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberhentikan sebagai calon PNS. Setiap calon PNS pada saat akan menjadi PNS wajib mengucapkan janji atau sumpah. Sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Demi Allah atau nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya dan menurut perintah harus saya rekomendasikan. Akan memegang rahasia sesuatu yang
menurut sifatnya atau menurut perintah menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya akan bekerja dengan tulus, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.